Mari kita siapkan hati, pikiran, dan roh kita agar ibadah kita pada malam hari ini diperkenan dan dilayani Tuhan sehingga boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita semuanya. Mari kita berdoa. Sungguh maha baik ya Bapakku dalam Tuhan Yesus, Allah yang senantiasa berkenan memberkati, memelihara dan memimpin kehidupan kami semuanya. Terlebih pada malam hari ini Engkau telah berkenan mempertemukan kami untuk bersama-sama membangun ibadah bersama saudara kami Pak Ducayono, Bu Ernawati, Mas Andika, Mas Santo, dengan juga Eta, Mbak Lili dan Mas Ani, juga anak-anak kami yang membantu di dalam persiapan ibadah malam hari ini. Kiranya Roh Kudus memberkati, menyertai kami semuanya. Demikian juga saudara-saudara kami yang di rumah, Bapak juga menyiapkan hati, pikiran dan rohnya sehingga ibadah kami malam hari ini benar-benar di dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Berkati saudara kami, khususnya Pak Ducayono, yang Bapak berkenan, Bapak berikan hikmat pada malam hari ini untuk menyampaikan, menguraikan hikmat firman Bapak. Kiranya Roh Kudus yang berkarya dan biarlah setiap ucapan perkataan yang keluar dari bibirnya Bapak kuasai dengan Roh Kudus sehingga ada kuasa bagi kami yang mendengarkannya. Demikian juga Bu Ernawati sebagai imam yang memimpin ibadah malam hari ini, juga Bapak berikan roh hikmat, kebijaksanaan, bahkan menguasai hati dan pikiran juga rohnya untuk Bapak berkenan pakai menjadi jalan berkat bagi kami semuanya. Kiranya Bapak memberkati jalannya ibadah ini, demikian juga listrik dan wifi yang kami gunakan, juga peralatan yang lainnya, juga Bapak kuasai dengan Roh Kudus sehingga semuanya berjalan dalam kasih dan kemurahan Bapak dan boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Semuanya kami mohon dan kami minta dalam nama Tuhan Yesus, bila kehendak Bapa yang berkarya atas kami. Haleluya, amin. Ya, saudaraku yang terkasih, pembagian tugas pelayanan dalam ibadah malam hari ini. Nanti yang doa mohon pengampunan dosa, kemudian yang doa pembukaan Mbak Eta, doa syafaat dan doa penutup Mbak Lili. Firman nanti akan dibacakan oleh Bu Erna dari 1 Tesalonika 5, 16, 17, 18. Demikian 5, 16, 17, dan 18. Shalom, alaihim bisem Yeshua Hamashiach. Saudara-saudaraku kekasih Kristus, malam hari ini patut kita terus bersyukur karena Allah telah memelihara kita dalam keadaan apapun. Maka dari itu Tuhan Yesus menghendaki agar kita tetap hidup dengan iman yang terus berjaga-jaga dan berwaspada melalui doa-doa kita. Malam hari ini bersama saudara-saudara kita yang berada di rumah, marilah kita pujikan dengan sukacita pujian 595, yaitu berdoalah dan berjagalah.
Marilah kita menghampiri takhta Allah untuk menyerahkan segala dosa-dosa kita dan keberadaan kita dengan bersujud di muka Tuhan Yesus. Hanya Yesuslah yang sanggup menahirkan hati kami agar tetap diteguhkan dan roh kita terus diperbarui melalui ungkapan Pemazmur 51 ayat 12-14. Marilah kita ucapkan dengan sungguh-sungguh. Jadikanlah hatiku akhir ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanku, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadamu. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang baru. Betapa banyak dosa-dosa kita di hadapan Allah. Marilah malam hari ini kita serahkan melalui doa pengampunan dosa. Selamat malam Bapa Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus. Malam hari ini kami menghadap kepada Bapa, mohon pengampunan dosa atas segala kesalahan yang telah kami lakukan sepanjang hari ini, baik dalam kata, perbuatan maupun pikiran kami yang telah mengecewakan Tuhan Yesus, mendukakan Roh Kudus, dan mengecewakan orang sekitar kami, bahkan keluarga kami sendiri. Dan Yesus, malam hari ini kami akan mulai ibadah. Ampunilah dosa kami
kami satu persatu, sehingga benar-benar kami layak mengikuti ibadah ini. Kuasailah diri kami, pikiran kami, kata-kata kami dengan kuasa Roh Kudus. Usirlah segala kuasa kegelapan dalam ruangan ini dan dalam hati kami. Doa yang jauh sempurna ini dan Yesus kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Roh Kudus. Amin. Berbahagialah kita semua yang pada malam hari ini Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita, bahkan tidak memperhitungkan dosa-dosa salah kita. Kita pujikan pujianku masuk di ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku Dengan hati yang penuh rasa syukur, kita nyanyikan bersama malaikat di surga. bersama malaikat di surga, nyanyikan hidup pujian, berpastur bagimu, muliakan nama-Mu, Yesus, aku memuji-Mu. Tanganku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu, Yesus, aku menyembah-Mu. Aku memuji-Mu, haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Berbahagialah kita yang pada saat ini Tuhan Yesus kita masuk di dalam doa pembukaan. Mari kita bersatu hati berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas belas kasih-Mu mengampuni segala dosa kesalahan kami. Sungguh Bapa, kami merasa bersyukur Bapa senantiasa mengampuni segala dosa kesalahan kami Bapa. Saat ini kami akan memulai ibadah kami Bapa. Kiranya Bapa berkenan memberkati kami pribadi lepas pribadi, mampukan kami fokus menghadap-Mu ya Bapa, dan juga berkati Tuhan Yesus hamba-hamba-Mu yang akan memimpin jalannya ibadah pada saat ini, Ibu Erna, Pak Wibis, juga Pak Dwi Cahyono. Bapak berkati hamba-hamba-Mu ini, kiranya Bapak berkenan memakai hamba-hamba-Mu ini menjadi jalan berkat iman bagi kami semua.
angkat segala beban, angkat segala kelelahan, sehingga hanya kuasa Roh Kudus yang berkuasa pada saat ini. Tuhan Yesus, kami menyerahkan jikalau ada kuasa-kuasa lain yang ingin mengganggu ibadah kami pada malam hari ini, kami usir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya hanya kuasa Roh Kudus yang berkarya pada saat ini. Berkati saudara-saudara kami yang akan membacakan renungan, juga doa penutup dan syafaat. Bapa memberkati semuanya, sehingga Bapa yang menuntun kami dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati jalannya ibadah ini dari awal sampai berakhirnya. Kami pasrahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus telah maringi firman pada malam hari ini. Sebelum kita nikmati bersama-sama, kita sambut firman ini dengan pujian Peganglah Tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur dan berbahagia. Tuhan Yesus yang terus memelihara hidup iman kami. Seperti pada saat ini Bapa telah menyediakan makanan bagi jiwa kami yang hendak kami nikmati bersama-sama. Namun kami mengingat akan keterbatasan kami, ketidakmampuan kami untuk mencerna dengan benar. Roh Kudus, tolonglah kami. Terangilah hati dan pikiran kami, berikan roh hikmat, roh pengertian, roh pengetahuan tentang firman Allah, sehingga sungguh kami mendapatkan berkat kekuatan iman, hati kami tetap diteguhkan dan sukacita. Untuk itu, berkatilah saudara kami yang juga mendengarkan, dan kami hamba yang Bapa utus, persiapkanlah hati kami untuk mengarah kepada Roh Kudus yang memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 yang begini kesaksiannya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin.
Shalom aleichem bisem Yeshua HaMashiach. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, baik yang berada di rumah masing-masing, yang ada di tempat ibadah ini, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi kesempatan, juga diberi niat hati untuk bersama-sama membangun ibadah pada malam hari ini. Dan pengajaran firman pada malam hari ini adalah tentang bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ya, saya rasa semua manusia, ya, semua orang dalam kehidupannya, ya, pernah bahkan sering, ya, bersyukur kepada Tuhan. Ya. Apakah itu dalam hatinya, ataukah yang terucap dalam kata-kata, atau diwujudkan dalam perilaku, ya, tindakan kepada sesamanya, kepada alam lingkungannya, ya, sebagai wujud syukur kepada Allah. Dan kalau kita teliti, saudaraku, ya, sebagian besar, ya, wujud syukur kepada Allah itu ketika, ya, seseorang mengalami berkat, ya, yang dapat dirasakan itu enak, ya, berkat Allah yang berupa pokoknya hal-hal yang enak, apakah itu kesehatan, apakah berkat kebendaan, materi, ya, dan lain-lainnya. Hampir semua rasa syukur itu dilantunkan, disampaikan kepada Tuhan kita ketika kita mendapat berkat-berkat. Dan itu tidak salah, saudaraku. Tuhan senang, ya, kalau anak-anaknya mengucap syukur, bersyukur pada waktu mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, ya. Bahkan di Mazmur 103, ya, nanti Mas Andika tolong dibacakan, ya, Mazmur 103 mulai ayat 2, coba kita baca. Bagaimana kita juga dikehendaki Allah untuk mengingat kebaikan Allah. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Iya. Jadi dalam kehidupan kita ini, kita sebagai umat Allah diajak untuk mewarnai kehidupan ini dengan memuji-muji Allah, ya, memuliakan Allah karena kebaikan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Keajaiban-keajaibannya, kebaikan-kebaikannya, ya, supaya kita tidak melupakan, ya. Saudaraku yang terkasih, di Mazmur 103 ini, ya, alasan pemazmur mengajak kita untuk memuji Allah, tidak melupakan kebaikan Tuhan itu karena di ayat berikutnya, Mas Andika, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. ya. Jadi pengampunan dosa ini, saudaraku, sesungguhnya kalau kita teliti dengan iman yang murni, merupakan suatu kebaikan yang sangat besar dari Tuhan kepada kita. Karena seandainya Tuhan kita itu tidak memberikan pengampunan, ya fatalah kehidupan manusia. Karena manusia ini kan penuh dosa, penuh pelanggaran. Kalau tidak ada pengampunan, pasti akan berhadapan dengan hukuman Allah, murka Allah. Dan kita tahu hukuman yang terbesar itu adalah maut, ya. Artinya kalau manusia itu tidak mendapat kebaikan Allah berupa pengampunan dosa, ya pasti akan mengalami maut, ya. Sudah tidak ada artinya hidup yang menurut kita nikmat, nyaman, ini sudah tidak ada artinya, karena tinggal menunggu saatnya untuk mengalami maut.
Tapi betapa bersyukurnya ya manusia ini telah mendapatkan karunia kebaikan Tuhan yang sangat besar ya melalui karya penebusan Kristus yang kita baru kenang ya dalam Jumat Agung kemudian Paskah itu ya. Itu sungguh merupakan karunia yang sangat agung ya. Oleh karena itu pemazmur kan mengajak supaya kita ini memuji-muji. Nah, dalam memuji itu ya pujian yang benar itu pasti dengan hati ya. Hatinya penuh sukacita, penuh pujian, penyembahan kepada Allah ya. Dan tadi di bawahnya tadi kan karena ia menyembuhkan segala penyakit. Coba saudaraku, siapa manusia ini ya, katakanlah yang memang diberi umur agak panjang ya, maksudnya menikmati hidup ini pasti akan pernah mengalami sakit. Entah sakitnya apa saudaraku. Coba kita renung-renungkan. Kalau seseorang mengalami sakit jantung misalnya ya, bagaimana bernafas saja sangat sulit, sangat susah ya. Bagaimana orang yang ya stroke ya, orang yang sakit macam-macam, gagal ginjal ya, kena virus corona dan penyakit apapun yang dialami, betapa menderitanya manusia itu. Dan ketika kita disembuhkan oleh Tuhan Yesus, maka kita tidak boleh melupakan kebaikan. Hanya sayangnya kan manusia ini seringkali melupakan kebaikan Allah. Pada waktu sakit, waduh betapa kita ini mendekat pada Allah, mengakui keterbatasan kelemahan kita. Seakan-akan kita ini berjanji sudah tidak akan berbuat dosa lagi ya. Tapi setelah Tuhan menyatakan kasih-Nya, disembuhkan, lupa ya, kembali hidup dengan kekuatannya sendiri. Ini yang sering terjadi. Belum lagi penyakit rohani ya, luka batin, luka hati, apalagi penyakit rohani yaitu kehidupan dalam dosa. Itu kan sudah disembuhkan, artinya diangkat dari lembah dosa. Bahkan banyak di antara kita ini yang menyaksikan sudah dilepaskan dari keterikatan akan dosa ya, makanya pemazmur mengajak ya, hari-hari kita ini harus diwarnai dengan puji-pujian ya, artinya ucapan syukur, hati yang sukacita saudara. Jadi senang kalau anak-anaknya Tuhan Yesus itu hatinya sukacita ya, tidak murung, tidak bersungut-sungut ya, hatinya ini gembira, itu Tuhan senang. Karena ini menunjukkan anaknya itu mengakui kebaikan-kebaikan Allah ya dalam kehidupan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita membaca di ayat 16 tadi, monggo Pak Anto ya, dari 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Senantiasa itu artinya iya. Tidak ada hari tanpa sukacita, kan itu artinya. Tidak ada waktu tanpa sukacita. Ini kan enak didengar saudaraku ya. Tetapi berjuang untuk mewujudkannya. Tetaplah berdoa itu ayat 17, kemudian 18 mengucap Ayat 17-nya tetaplah berdoa, dan ayat 18-nya mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, ayat ini banyak yang hafal dan sering kita baca. Tetapi sekaligus ayat ini juga merupakan ayat yang tidak kita lakukan dengan penuh ya. Kita mau bersyukur pada saat itu tadi ya, mengecap kebaikan Allah saja ya. Padahal teladan Daud itu tidak demikian ya. Tidak demikian teladan Daud itu. Tuhan ya dirasakan kebaikannya oleh Daud
ya, dikecaplah kebaikan Tuhan oleh Daud itu tidak hanya pada saat ia posisinya enak, ya, ketika dia dinobatkan menjadi raja, ya, bukan itu saja, tetapi justru ketika dia berada dalam pergumulan, ya, ya di Mazmur, ya, kita ingat ya 34 ayat 8 itu Mbak Eta. Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan, Ya. Ya. malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Ya, Dia. bentar ya. Ayat 9. Kemudian ayat 9. Lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ya. Sebenarnya perikop ini, ya, Mazmur 34 ini merupakan perikop kesaksian iman Daud ketika dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, mengembara kemana-mana, diancam untuk dibunuh oleh Raja Saul, yang kekuatan pasukannya itu sudah nggak imbang, ya, dengan Daud ini. Daud hanya diikuti oleh beberapa puluh orang, ya, tapi Saul dengan kekuatan yang lengkap, senjata lengkap, mengejar-ngejar Daud untuk membunuhnya. Dan saat itu Daud berada sampai di wilayah Filistin, ya. Padahal Filistin itu adalah, ya, pembesarnya itu sangat memusuhi Daud, ya, membenci karena dulu pernah mengalahkan Goliat, ya, dan bangsa Filistin pernah dikalahkan oleh Daud, sehingga di Filistin itu sudah sangat tidak aman, juga masih dikejar-kejar Saul. Tetapi muncul ini kesaksian iman Daud ini, kecaplah, ya, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, ya. Artinya Daud mampu, ya, dalam keadaan sulit, keadaan susah itu untuk mengecap kebaikan Allah, ya. Karena dia mengingat ini tadi perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Allah pada masa lampau. Jadi ternyata saudaraku, tidak melupakan atau mengingat-ingat karya Allah dalam kehidupan kita itu mendapatkan manfaat yang luar biasa. Ketika kita menghadapi permasalahan yang besar seperti Daud, kita dimampukan untuk tidak terfokus, ya, terjebak kepada masalah itu, ya. Tetapi justru di dalam keadaan terjepit masalah ini kita mampu melihat kebaikan Allah ini. Dan itulah yang membuat Daud kuat, ya, tegak berdiri, tidak putus asa dan berharap pada Allah. Nah, seringkali orang itu jatuh ketika menghadapi masalah, pergumulan, sakit penyakit yang berat, ya, dia lupa kebaikan-kebaikan Allah ini terpendam, ya, tenggelam karena masalah itu, sehingga seakan-akan hidup sendiri, ya, dalam ketakberdayaannya. Padahal luar biasa, ya, karya Allah yang sudah dinyatakan itu dilupakan semua, sehingga orang menjadi jatuh. Tetapi Daud tidak, saudaraku. Ketika masalah berat terjadi, seakan-akan tak terpecahkan oleh akal pikiran manusia ini, dia teguh berdiri karena dia yakin, ya, bahwa Allah yang disembah, dipercaya itu tidak berubah. Apa yang sudah dilakukan kebaikannya di masa yang lampau akan terjadi lagi saat ini. Dan nyatanya betul, saudaraku, Daud diselamatkan. Bayangkan, saudaraku, ya, Daud yang sangat kecil kekuatannya dibanding kekuatan Saul ini, ya. Apalagi di Filistin, ya. Sampai dia kan diberi hikmat berpura-pura gila itu, ya, berpura-pura gila sehingga, ya, dianggap sudah nggak punya kekuatan, akhirnya dibebaskan. Jadi luar biasa cara Allah untuk menolong umatnya itu, ya. Jadi ayat berikutnya Mbak Eta tadi, ayat 9, ya.
takutlah akan Nah, Tuhan. yang 9 sebenarnya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Terus? Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Lah, berbahagia orang yang berlindung kepadanya. Karena pertolongan Allah itu nyata, saudaraku. Nah, oleh karena itulah, saudaraku, melalui pengalaman pemazmur ini sebenarnya sangat berharga kalau kita mempercayai dan mau menerapkan. Karena kita tahu perjalanan hidup ke depan ini kan kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi, tetapi yang jelas menurut Alkitab ya, apakah Matius 24, Markus 13 dan seterusnya, itu menuju akhir zaman itu ya makin berat ya pergumulan kita anak-anak Tuhan ini. Ya, dan itu akan kita lewati dengan kemenangan apabila kita tidak melupakan kebaikan Allah ya, mujizat-mujizatnya itu kita percayai. Apa yang terjadi masa lampau akan tetap terjadi saat ini dan akan datang. Janganlah saudaraku, kalau Tuhan itu sudah mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, janganlah kemudian kalau kita menghadapi pergumulan ini bersungut-sungut. Jangan, saudara, karena ada dampak buruk ya bagi apalagi yang sudah mengenal Allah, pernah mengecap kebaikan Allah, mujizat sudah dinyatakan, kemudian di suatu saat mengalami pergumulan dia bersungut-sungut ya, menyalahkan Allah. Ini dampaknya sangat buruk. Coba dibaca di Bilangan 14 ya, Bilangan 14 mulai ayat 2 Mbak Lili. Bilangan 14 mulai ayat 2. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Sampai ayat 4. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir." Ya, coba, ini umat Tuhan, umat Allah ya, yang sudah jelas-jelas ya paham bahwa tujuan perjalanan umat Israel dari Mesir ke Israel itu adalah rancangan Allah yang indah ya, yang menyelamatkan umat pilihan ini. Mereka sudah paham melalui Musa dan Harun itu. Dan tidak hanya dengan kata-kata, saudara. Bagaimana mujizat itu sudah tak terhitung ya, dinyatakan pada umat Israel. Bagaimana untuk keluar dari Mesir itu saja sudah diberikan berapa? 10 tulah. Ya, hukuman Allah kepada umat Mesir, orang Mesir, dan orang Israel di Gosen juga di Mesir dibebaskan dari tulah itu. Apakah bukan mujizat yang luar biasa dinyatakan pada umat ini? Belum lagi ketika dia diperkenankan mengalami keajaiban berjalan di laut yang kering itu oleh mujizat Allah melalui Musa. Jadi sudah tidak kurang ya, mujizat kuasa kasih Allah dinyatakan. Tetapi saudaraku, ketika proses kebaikan Allah ini mereka mengalami yang tidak enak, begitu mudahnya ya mereka itu melupakan, bukan hanya melupakan, tapi merendahkan, bahkan menghina ya mujizat Allah yang sedemikian agung. Sudah nggak direken ya, mereka terfokus pada masalahnya itu. Akhirnya timbul, dimasuki iblis ya, timbul sungut-sungut, memberontak bahkan, saudaraku. Bayangkan, Allah yang mengasihi, yang merencanakan hal yang baik dibawa ke tanah perjanjian, diberontak, dituduh bahwa Allah ini akan membinasakan mereka. Coba bayangkan, bahkan mereka berkeputusan di ayat itu tadi, terakhir ayat 4 itu, akan mecat ya, akan
menyingkirkan Musa dan Harun sebagai hamba Allah, kemudian akan mengangkat sendiri pemimpin mereka untuk kembali ke Mesir. Ini terjadi ya, sikap pemberontakan ini terjadi oleh umat Allah yang sudah menyaksikan mengalami kebaikan. Kalau kita baca perikop berikutnya, saudaraku, mereka dihukum oleh Allah, dihukum, saudara. Bahkan banyak yang tidak lulus masuk ke tanah perjanjian. Jadi marilah pengalaman sejarah ini, Israel ini menjadi pengalaman kita. Apalagi kita yang sudah mengecap kebaikan Allah ini, harus hati-hati, saudaraku. Jangan karena masalah yang ya masih kita mampu lakukan saja kemudian timbul sungut-sungut, apalagi menyalahkan hamba Allah, menyalahkan Tuhan Allah, ya. Jangan, saudaraku, ada dampak buruk yang akan dialami. Dan kalau kita baca sebelumnya, ya, mereka bersungut-sungut ini karena berita hoak, ya, berita busuk yang disampaikan oleh 10 pengintai, ya. Akhirnya mereka percaya, ya, nggak diteliti dengan iman, dengan hati yang bersih, berita busuk, berita hoak ini ditelan, terjadilah pemberontakan pada Allah. Akhirnya yang mendapat hukuman ini. Ya, tetapi beda dengan 2 pengintai ini, ya, Yosua dan Kaleb itu, ya, memberitakan kabar baik dilandasi dengan iman. Nah ini, akhirnya 2 orang ini kan diizinkan masuk ini ke tanah perjanjian, ya. Yang lainnya itu banyak yang menjadi mayat di padang gurun. Artinya nggak sampai, saudaraku, di tanah perjanjian ini, ya, karena pemberontakannya menghina, ya, merendahkan kebaikan-kebaikan Allah. Nah, saudaraku yang terkasih, kita pahami, ya, sudah sering ayat ini kita baca dan kita hafal, ya, di Roma 8:28, Pak Zani. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Iya. Jadi mendatangkan kebaikan bagi anak-anak yang mengasihi Dia itu melalui segala sesuatu. Lah segala sesuatu itu kan tidak hanya yang enak saja, seperti orang Israel tadi. Ya. Jadi kalau kita ini sedang diproses Allah, ya, menemui atau mengalami, ya, jalan yang tidak enak, ya, pergumulan, permasalahan, penyakit, ya jangan kita menganggap Tuhan itu jahat. Jangan, saudaraku. Justru dalam keadaan kita tidak enak itu termasuk wujud kebaikan Allah, supaya kita sampai di tanah perjanjian. Ya, nah kalau kita ketika mengalami hal yang tidak baik, menuduh Allah jahat, kembali ke Mesir, ya celakalah kita, ya, tidak sampai ke tanah perjanjian. Jadi kebaikan Allah itu kepada anak-anaknya tetap dalam segala situasi, kondisi, waktu, dan tempat apapun. Ya. Jadi sekali lagi, mari belajar, saudaraku. Kebaikan Allah berupa berkat yang menyenangkan atau berupa kesesakan, pergumulan, itu kebaikan Allah untuk proses membawa kita ke negeri perjanjian. Nanti kita itu akan merasakan, ya, buahnya itu, ya. Jangan minta masih dalam perjalanan minta buah sekarang, ya. Ya masih pentil, masih hijau, nggak enak, ya. Ditunggu lah, ya. Proses yang tidak enak ini ditunggu sampai buah itu benar-benar matang menjadi berkat yang luar biasa, baik bagi diri kita maupun sesama. Mari kita mohon kekuatan mengikut waktunya Tuhan. Nah ini, ya, waktu Tuhan itu waktu yang terbaik.
Tentu ini memang diperlukan perjuangan, saudaraku, dan marilah kita belajar ya, bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal tadi ya. Dan bahkan nanti kita itu dikehendaki berani bersaksi ya, seperti pemazmur ya, seperti pemazmur di Mazmur 117 itu Pak Andika ya, Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Iya. Haleluya. Jadi setiap orang beriman, saudaraku, seharusnya berani bersaksi bahwa kasih Yesus itu hebat ya. Kalau hidup kita itu menjalin komunikasi relasi dengan Tuhan Yesus sudah benar, pasti berani bersaksi, bukan hanya kepada keluarga, kepada seluruh bangsa, bahwa Yesusku itu kasihnya hebat. Kasih setianya Yesusku itu, kesetiaannya itu selama-lamanya. Bukan pada saat saya sehat, bukan saya banyak menerima rezeki, tapi juga pada saat saya uji itu ya, dalam dapur kesengsaraan seperti Yesaya 48 itu, Yesusku itu hebat. Itu wujud kasih setia Yesus. Akan bisa seperti itu nanti pelan-pelan, saudara. Sehingga nama Yesus itu akan benar-benar bercahaya ya di setiap pribadi-pribadi Kristen. Ya, sekarang ini kan Tuhan Yesus itu masih prihatin ya, karena anak-anaknya yang sudah diselamatkan ini nggak memancarkan cahaya ini loh hidupnya, masih burak ini ya, burak, ada masalah sedikit sudah ya menyalahkan Tuhan, tidak berani menyaksikan Tuhan, burak ini yang banyak. Tetapi ketika kita mau benar-benar merahkan diri ya, mengingat-ingat kebaikan Allah, Allah akan memakai ini, setiap pribadi ini ada cahaya ya. Sehingga ya kadang-kadang nggak ngomong saja kita ini ya sudah menyaksikan kemuliaan Allah ya, di antara orang-orang di sekitar kita, apa di tempat kerja, di tempat kuliah, di tempat kita di mana saja bergaul ya, tidak banyak ngomong pun itu ya, dengan kekaryaan kita itu muncul ini cahaya ini ya, akhirnya orang itu diberkati dan mau mengakui Yesus itu benar-benar Allah yang sejati ya, penolong yang sejati. Saudaraku, inilah ya pengajaran firman pada malam hari ini. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah, mohon kekuatan Roh Kudus agar apa yang difirmankan dikehendaki ini ya sedikit demi sedikit benar-benar dapat kita hayati ya, dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sungguh luar biasa firman pada malam hari ini yang terus menguatkan iman kita. Tuhan Yesus menghendaki kita terus bersyukur. Saya kembali ingat akan pepatah mengatakan, bersyukur itu indah. Kita bisa bersyukur karena sudah merasakan kasih Allah yang sungguh luar biasa. Memang Allah itu baik. Kita pujikan bersama, Allah itu baik, sungguh amat baik, Allah kita baik, dengan menghaturkan persembahan. Menyatakan kebaikan
sekalian doa penutup. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami ya Bapa untuk senantiasa bersukacita di dalam kehidupan kami. Menjauhkan diri kami dari bersungut-sungut. Dan biarlah Roh Kudus yang terus memberi kekuatan bagi kami, sehingga kami pun dapat hidup bersinar, menjadi saksi. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, mampukanlah kami melakukannya. Pada saat ini ya Bapa, kami mau menyerahkan doa kami di hadapan-Mu. Mohon Roh Kudus yang menuntun kami. Dan saat ini kami menyerahkan persekutuan doa yang telah Bapa bentuk, yang ada di kota-kota di Jawa Timur, Jakarta, Ambon, Makassar, juga di Jogja. Berkati para imam, Soko Guru Piranti, juga warga. Berikan kekuatan iman bagi mereka semua untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus dan terus bersukacita di dalam segala keadaan apapun saat ini. Dan kami juga menyerahkan ya Bapa untuk gereja-gereja yang ada di kota-kota di Jawa Timur, juga di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus beri kekuatan para pendeta, pastor, juga guru Injil untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, terlebih menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus, sehingga banyak jiwa diselamatkan melalui pemberitaan mereka. Kami juga menyerahkan bangsa negara kami ya Bapa. Bapa berkati para pemimpin kami, mulai dari pusat hingga ke daerah, dan Tuhan Yesus juga memberkati bangsa negara kami, keamanan. Jauhkan dari orang-orang yang ingin menjatuhkan pemimpin kami, juga merusak bangsa negara kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan persembahan sukarela yang kami kumpulkan. Kiranya Roh Kudus juga menolong sehingga persembahan ini boleh menjadi berkat bagi banyak jiwa. Terima kasih ya Bapa, ibadah kami akan kami akhiri dengan doa yang telah Bapa ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh senang kekabaktian, sungguh senang kekabaktian, bertemu Yesus kekasih jiwa. Puji-Mu, haleluya. Sungguh senang kekabaktian, sungguh senang kekabaktian, bertemu Yesus kekasih jiwa. Puji-Mu, haleluya. Selamat malam saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.